pilar TGM ini terdiri dari 5 pilar atau tiang, ya. Kemudian pilar ini akan memberikan kekuatan pada TGM, yang mana ini merupakan basis atau dasar dari peningkatan kualitas. Maka pilar ini ada yang pertama produk, yang kedua adalah prosesnya, yang ketiga adalah sistemnya, yang keempat adalah orang-orangnya, dan yang kelima adalah leadership atau kepemimpinannya. TGM ini sebagai sistem akan membantu pengintegrasian dari aspek seperti peningkatan kualitas, perawatan, kemudian peningkatan, ya, perbaikan di semua bagian dalam perusahaan secara kontinu, ya, yang mana ini juga akan membuat ini akan memampukan, artinya akan membuat semua bagian dari bisnis seperti marketing, engineering, produksi, dan pada akhirnya adalah service atau pelayanan untuk beroperasi dengan biaya yang optimum, sehingga kepuasan pelanggan bisa tercapai secara penuh, ya. Kemudian untuk bisa berhasil mengimplementasikan TGM ini, maka ini didasarkan pada beberapa pilar untuk memperkuat dasar dari pengukuran strategisnya. Maka para peneliti mengusulkan implementasi dari TGM ini akan efektif jika berdasarkan 8 pilar. Maka 8 pilar yang dimaksud ini harus dihubungkan secara kohesif, bukan diperlakukan masing-masing atau dilakukan sendiri-sendiri. Maka 8 pilar ini, pilar yang pertama adalah membuat lingkungan manajemen kualitas. Jadi supaya lingkungannya mampu mendukung penerapan daripada kualitas ini, maka harus dibuat, ya. Nah, ini tadi gambar ini adalah 5 pilar dasar daripada 3M tadi, ya. Nah, maka untuk pilar pertama ini dimulai dengan suatu proses di mana atmosfer atau lingkungan daripada manajemen kualitas itu dibuat, yang mana itu akan memberikan kebebasan kepada semua karyawan untuk menyelidiki dan memperbaiki masalah yang terkait dengan kualitas. Dan ini membutuhkan visi dan misi yang jelas dari organisasi terkait dengan penerapan TGM, yang mana itu membutuhkan pendistribusian atau sirkulasi atau penyampaian visi dan misi ini perlu disampaikan pada di organisasi, sehingga semua karyawan itu bisa menyesuaikan dengan kapasitas mereka, ya, seperti itu. Dan juga dibutuhkan program kepedulian atau semacam kampanye kepedulian untuk menciptakan lingkungan yang positif, ya, lingkungan positif dalam organisasi. Ini adalah pilar yang pertama. Pilar yang kedua ini terkait dengan pengembangan teamwork, ya, di mana suatu bisnis harus organisasi harus dikelola untuk mendapatkan umpan balik yang perlu, ya, pada tingkat kualitas produknya, ya, produk atau jasanya, dan juga untuk memperoleh informasi yang terpercaya untuk mengidentifikasi kebutuhan aktual daripada pemakainya, yang mana kepuasan pelanggan ini diperhitungkan oleh semua karyawan, ya, yang secara otomatis
diterapkan di lingkungan kerjanya, ya. Termasuk juga di pegawai online di depan untuk menentukan proses pengambilan keputusan. Kemudian pilihan yang ketiga adalah praktek kualitas, pengendalian kualitas, ya, menggunakan alat dan teknik yang tepat, gitu kan. Maka hanya dengan aplikasi alat dan teknik yang tepat, maka hal itu akan membuat karyawan mampu mengidentifikasi masalah secara tepat, ya, dengan kualitas, masalah kualitas secara tepat. Statistical Process Control atau SPC ini masih merupakan alat yang terbaik untuk memperbaiki kualitas barang atau jasa, yang mana itu terdiri dari 7 teknik dasar, ya, yaitu diagram Pareto, kemudian diagram flow process, lalu ada diagram cause and effect, diagram sebab dan akibat, kemudian ada sheet paper, kemudian ada histogram, lalu ada control chart dan scatter chart, ya. Kemudian pilar keempat ini adalah fokus on customer, ya, di mana TKM ini akan mengenali bahwa usaha untuk menghasilkan produk yang sempurna itu malah tidak diinginkan oleh klien, gitu ya, seperti itu. Maka menjadi jadi harus sesuai dengan kebutuhan, bukan kebutuhan perusahaan manufaktur untuk membuat barang yang sempurna, bukan, tapi kebutuhan daripada pengguna. Maka menjadi berpusat atau berorientasi pada pelanggan itu akan membimbing kita pada perhatian yang lebih terhadap tujuan kepuasan daripada pelanggan. Yang mana ini perlu diintegrasikan pada proses perencanaan dan juga perawatannya setiap hari, ya, seperti itu. Maka kepuasan kebutuhan untuk mencapai perbaikan secara kontinu, maka hal-hal yang disyaratkan atau dibutuhkan oleh pelanggan ini harus diukur, ya, diukur secara sistematis dan harus dipenuhi, ya. Kemudian pilar yang kelima ini adalah fokus pada hubungan supplier atau pemasok. Jadi biasanya administrasi akan bagian administrasi akan memberikan waktu pada departemen purchasing untuk mengidentifikasi pemasok barang yang murah tapi berkualitas, kemudian menganalisis informasi yang diberikan. Untuk ini diperlukan koordinasi yang baik, ya, yang bagus antar departemen, ya, seperti misalnya antara procurement atau pembelian, kemudian engineering, juga quality control, ya, atau bagian kualitas, ya, pengendali kualitas, untuk mengevaluasi kualifikasi dari proses manufaktur, ya, ya. Dan perusahaan juga perlu menerapkan alat dan teknik yang tepat dengan sistem, ya, untuk memenuhi atau memperoleh hubungan yang memuaskan, ya, dengan supplier atau pemasok, ya. Maka untuk itu maka kita bisa mendengar istilah sistem supply system, kemudian transfer planning system dan lain-lain, ya. Kemudian
pilar ke-6 yaitu benchmarking, ya, benchmarking. Jadi ini termasuk alat terbaik untuk memahami dan mengimplementasikan praktek daripada perbaikan kualitas, perbaikan secara terus-menerus, benchmarking. Nah, ini akan membantu untuk memahami tingkatan kinerja dari organisasi tersebut, ya, terhadap praktek yang dilakukan oleh industri pada umumnya, praktek terbaik yang dilakukan oleh industri pada umumnya. Setelah meminjam benchmark ini meminjam ide terbaik gitu kan, kemudian mengadaptasikannya, menyesuaikannya, ya, supaya bisa berkompetisi di pasar, ya. Dan ini dimulai dengan mengidentifikasi gap atau celah atau kelemahan, ya, yang terjadi pada proses, ya, jadi tujuan proses itu diidentifikasi gapnya, kemudian bagaimana prakteknya yang dilakukan sekarang, ya, dan bagaimana memperoleh perbaikan yang diinginkan, ya. Bagaimana memperoleh perbaikan yang diinginkan yang sesuai atau menurut best practice, ya, best practice-nya seperti itu. Maka dalam melakukan benchmarking ini bisa dilakukan analisis komparatif karena itu cepat dan ekonomis, ya. Meskipun proses ini merupakan berdasarkan adaptasi dan imitasi, jadi imitasi, meniru, dan adaptasi, dan ini bukan merupakan penemuan murni, ya. Kemudian pilar yang ke-7 ini adalah perbaikan proses, ya. Untuk perbaikan proses ini maka pelatihan karyawan dan mengadaptasi teknologi yang lebih baru itu akan membawa perbaikan proses, kepada perbaikan proses, ya. Maka banyak yang menyarankan dimulai dari attitude, ya, atau sikap zero defect dan just in time, ya. Zero defect jadi ini diagendakan, yang mana ini akan berpengaruh terhadap mentalitas kesalahan nol, di zero fault mentality, jadi mentalitas tidak ada kesalahan. Dan ini perlu refinement itu diperhalus, ya, yaitu dengan bagaimana penghalusan ini diperlukan untuk memperbaiki proses secara terus-menerus tanpa menghentikannya. Nah, jadi prosesnya ini diperbaiki sedikit-sedikit, pelan-pelan seperti itu, ya, yang mana ini akan memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Dan inovasi dan peningkatan inovasi dan teknologi merupakan kunci penting, ya, kunci penting daripada strategi pembaruan yang mana akan membawa atau mengarah kepada perbaikan yang penting. Dan pilar yang ke-8 ini adalah keterlibatan daripada pegawai, ya, di mana perbaikan kontinu pada suatu proses ini akan dicapai ketika pegawai terlibat dalam pengambilan keputusan, dan ini hanya mungkin jika mereka dilatih untuk itu, ya, seperti itu. Maka jelas bahwa semua pegawai harus berpartisipasi pada setiap proses perubahan, termasuk praktek manajemen kualitas. Dan partisipasi pegawai itu pada fase perencanaan dan implementasi, ya.
dengan aktivitas pemberian hadiah, reward atau recognition atau penghargaan. Pemberian hadiah atau penghargaan ini esensial, ya, seperti itu. Jadi partisipasi pegawai pada fase perencanaan dan implementasi ini dihargai, ya, dihargai. Dan sistem pemberian hadiah dan penghargaan yang efektif ini harus berdasarkan evaluasi kinerja dari pegawai, yang mana ini akan menjadi dasar dari peningkatan karir mereka di perusahaan, ya, dalam bentuk promosi atau juga tambah gaji, ya. Dan itu juga akan membantu pegawai untuk menyesuaikan diri mereka dalam memenuhi atau mencapai tujuan organisasi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.